akan dipandu oleh Bapak Rinaldi Anggoro Sakti S.Hos. Beliau merupakan Kasih Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kearsipan Kota Salatiga. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada rekan MC yang telah mengantarkan kita pada sesi kedua seminar nasional kita pada hari ini yang mengangkat tema pengembangan kompetensi dan karir pustakawan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, nggih? Selamat pagi juga rekan-rekan yang ada di forum online yang mengikuti lewat Zoom. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan pada hari ini untuk mengikuti seminar nasional perpustakaan dengan tema pengembangan kompetensi dan karir pustakawan. Yang kami hormati Rektor IAIN Kota Salatiga, Profesor Dr. Sakiyudin MAG, dan seluruh jajaran dari IAIN Salatiga. Yang kami hormati juga Pak Kepala Perpustakaan IAIN, Dr. Wiji Suwarno, dan seluruh jajaran yang telah menyiapkan seminar nasional pada hari ini. Yang kami hormati Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, maaf. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Yang kami hormati pula Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Dan rekan-rekan kami dari Pustakawan, Ketua IPI Jawa Tengah, Ketua IPI Kota Salatiga, serta seluruh Ketua IPI di Jawa Tengah yang lain di Kabupaten Kota, dan seluruh peserta seminar online dan offline yang ada di ruangan ini yang berbahagia. Dan tak ketinggalan yang kami hormati narasumber yang telah hadir bersama kita pada hari ini, yakni Kepala Unit Arsip Digital CNN Indonesia. Beliau adalah Bapak Yogi Hartono M.Hum selaku narasumber. Untuk lebih cepatnya begitu, ikan cepat, ikan gabus. Kita panggil saja beliau Bapak Yogi Hartono M.Hum untuk maju ke depan untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Mari kami persilahkan Pak Yogi. Beliau adalah Kepala Unit Arsip Digital CNN Indonesia. Orang Jakarta ini. Monggo. Beliau kita undang ke Salatiga. Saya tidak tahu beliau baru pertama kali ke Salatiga, udah berkali-kali, Pak. Baru sekali. Baik. Oh, baik. Ini Pak Yogi, Kak Yogi. Mas Yogi ya, Mas Yogi karena dari Pekalongan. Pemalang. Ternyata orang Jawa Tengah juga. Beliau akan memberikan materi berkaitan dengan peningkatan kompetensi pustakawan melalui konten kreator media sosial. Karena kita tahu dia lebih banyak, aslinya pustakawan sebenarnya, tapi lebih banyak bergelut di bidang media, terutama sekarang di CNN. Beliau
akan berbagi sharing kepada kita semua berkaitan dengan ilmunya menjadi kreator. Ada beberapa konten blog yang kami ikuti juga, sisi lain pustakawan, ya, teman-teman juga mungkin sudah ikuti. Beliau adalah pustakawan yang meletik, begitulah. Meletik itu berada di luar zona-zona nyaman pustakawan. Jadi tidak pustakawan konvensional, karena beliau juga hadir di sini, S1-nya ternyata sama dengan saya, dari Unpad. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya bacakan saja biodata dari beliau. Kami akan bacakan. Nama lengkap beliau adalah Yogi Hartono, Digital Asset Manager, ya Pak ya, di CNN Indonesia. Pengalaman kerja beliau mulai 97 sampai tahun 2000 itu job SD, jobsdb.com. Ini di media online ya Pak ya. Kemudian tahun 2000 sampai 2013 itu di Trans TV, nanti bisa digunakan mic-nya. Oke, di Trans TV dari 2000 sampai 2013, kemudian di TV di Hong Kong 2013 sampai 2014, kemudian di TV 3 Malaysia dari tahun 2014, kemudian berlanjut sampai sekarang dari tahun 2015 di CNN Indonesia. Pendidikan adalah CIP Unpad, jurusan ilmu informasi dan perpustakaan Unpad Bandung, lulus tahun 96 Pak. Salam nih seniornya. Kemudian MMTC Yogyakarta dari sama Lim Kok Wing Malaysia. Kemudian aktivitas profesional beliau, yang pertama Ketua Asosiasi Archive Librarian Media atau AALM, kemudian Ketua Asosiasi Record Indonesia P3RI, kemudian anggota Komisi Teknis Nasional Bidang Kearsipan tahun 2020, kemudian penyusun SKKNI bidang perpustakaan. Kemudian yang berikutnya Best Employee di CNN Indonesia tahun 2020. Nah, ini adalah perkenalan dari deskripsi beliau. Nanti beliau bisa memperkenalkan diri lebih lanjut kaitannya dengan materi. Mari kita akan ikuti presentasi dari Bapak Yogi Hartono MHum. Kami persilakan Pak Yogi untuk bisa memulai. Oke. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Jadi saya panggil teman-teman aja ya, egaliter yang saya hormatin semuanya. Mohon maaf saya termasuk orang yang suka lupa, jadi nggak bisa menghafal gelar-gelar segala macam. Oke, buat semuanya aja ya. Ini Mas Sakti ini adik kelas saya ya dulu di Unpad, tapi jauh ya, saya udah lulus kali ya. Iya. Oh iya, baru sekarang ketemu gitu, senang ketemu dengan ibu-ibu, ada teman-teman lah. Jadi saya akan mempresentasikan sesuatu yang mungkin baru ya. Jadi sekarang kan eranya konten. Jadi teman-teman, dunia sekarang udah berubah. Kalau zaman saya kan angkatan 90-an, saya bareng sama Pak Wiji gitu, sama ya rentang umurnya bareng. Dulu ketika zaman saya itu belum ada medsos, belum ada internet ada sih, baru masuk. Saya waktu itu masih mahasiswa lah. Sorry, iya, internet tahun 96 kalau nggak salah, saya 91, berarti belum ya, belum, ya. Internet masuk itu 96 ke Indonesia. Jadi dulu kalau saya misalnya lagi pacaran, saya masih pakai surat Sakti, teman-teman.
Jawabannya kadang tiga hari. Itu kalau kilat gitu. Kalau sekarang kan tinggal jawaban. Tapi dulu lebih asik kayaknya ya, karena nyatain cinta kan jangan cepet-cepet ya. Ya seperti itulah. Nah sekarang dunia udah berubah. Ada Gojek, namanya disrupsi ya, perubahan secara drastis sampai ke akar-akarnya. Banyak profesi-profesi yang kemudian tersingkir, kayak ojek pangkalan, jadi Gojek, kita sekarang beli bisa online. Nah, termasuk dunia kita. Saya tidak ngomong perpustakaan akan gimana ya, tapi ada beberapa peran yang harus peran yang berubah. Artinya pustakawan harus memanfaatkan teknologi informasi, itu aja. Nah, dalam konteks itu sekarang saya akan mencoba untuk menguraikan tentang konten kreator. Jadi teman-teman nggak usah terlalu tegang, enjoy aja, karena temanya juga insya Allah asik lah. Jadi kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman gini, teman-teman punya ini nggak, pernah menggunakan media sosial nggak? Facebook pasti banyak kan punya ya, Facebook atau apa ya, YouTube beberapa lah ya, Instagram ya. Nah, di dalam dunia konten itu ada konten itu ada beberapa ini ya, menawarkan peluang baru teman-teman. Jadi kalau misalnya zaman kita dahulu itu ada anekdot mantu ideal itu seorang insinyur ya, atau seorang apa, sekarang kan udah berubah, mantu ideal itu konten YouTuber atau apa gitu. Bayangin bisa penghasilan penghasilan ya, bukan gaji ya, bisa sampai 200 juta, 70 juta per bulan dan sebagainya. Nah, ini saya buka dulu. Saya kayaknya enakan berdiri nih. Ini ada vlogger terkenal nih, asik orangnya, dari Amerika, namanya Hussein Nasir. Nah, dia dulunya itu pengungsi Vietnam. Pengungsi Palestina, berkebangsaan Palestina Arab ya, Palestina. Nah, dia kemudian pindah ke Amerika. Nah, teman-teman kalau misalnya suka dunia medsos, vlogger, pasti Mas Daily, tahu kan ya Mas Sakti ya. Mbak, bisa di setel nggak? Nah, tadi saya udah ngasih ke Mas ya. Mas yang Kanada itu, Mas. Tadi saya sama Mbak itu udah suruh nyiapin. Oh, tapi itunya audionya nggak ada ya, Mas? Belum di-share ya audionya? Ya, silakan. Audionya ya, Mas. Nah, ini nih. Nah, maksudnya bisa ngelihat di layar ya, Mbak? Sama audionya, Mas, kalau bisa, Mas. They have a full replica of a Sherlock Holmes study room. They have Dari awal. boring. Most libraries are boring. But not this one in Toronto, Canada, because here it's more than just books. Here, the library teaches you how to knit clothes. The library teaches you how to make shoes, how to public speak, how to paint, and even how to make sushi. They have a full replica of a Sherlock Holmes study room. Biar nggak boring. They have printers that print in 3D. A million computers, a million books, a million newspapers from 120 countries every day. And even studio. All of this is inside one of 100 libraries that are entirely free in Canada. There is no other way to whisper it. The people of Canada have turned a boring place into a wonderland. Oke. Ini aja contoh. Namanya Mas, sampaikan hasilnya ada feedback ya. Apa ya? Sekitar 20 miliaran cuma
jadi vlogger. Saya langsung ke materi ya. Silakan. Ini hibrid, jadi ada online touring. Jadi kalau misalnya ada mohon di nah ini materi sebagai konten kreator. Jadi teman-teman nggak usah terlalu kerasa gimana. Susah lah bikin konten segala macam, enggak, gampang kok, asal kita mau berubah. Oke. Saya next aja mah. Nah, saya mulai. Nah, saya senang dengan tagline ini, kuat dan teman-teman. Tapi yang beradaptasi dengan perubahan. Itu yang menang. Jadi kalau kita nggak bisa ya terbelah dalam dunia bisnis. Teman-teman tahu dulu sekitar tahun bulan masih BlackBerry ya. Sebelumnya juga ya. Telekomunikasi itu jadi smartphone, akhirnya dia tumbang juga. Nah, jadi seperti itulah. Nah, perpustakaan gimana? Kalau menurut jadi harus berubah. Jadi harus peran next. Nah, apa sih sebenarnya konten? Nah, saya baca ya. Konten kreator apa aja media kreator? Ternyata banyak. Nggak Instagram,
Tahu kepribadian kita dulu. Kita dalam hal ini bisa kita secara pribadi.
Kontennya itu seperti apa? Nah, misalnya sebelah kanan yang ini, kita mau, nah itu kan agak moderat ya, letaknya di sebelah kanan. Jadi mau formal, formal itu terlalu ini ya, apa namanya, kaku, atau casual. Nah, taruh, karena ini mewakili organisasi sekolah misalnya, jangan terlalu casual juga, jadi itu kan agak ke sana. Jadi tone-nya nanti teman-teman tentukan gitu, di mana letak tone-nya itu, nah, dan sebagainya. Jadi secara konsep, di konsep dulu tuh, udah ketemu voice-nya, udah ketemu tone-nya, next. Nah, ini berdasarkan riset teman-teman, konten ini nanti berkaitan dengan follower segala macam nih, menarik nih. Kira-kira apa sih yang membuat konten kita banyak dikunjungin? Nah, itu yang 20 berapa tuh? 25% yang warna hitam. Itu sesuatu yang luar biasa, amazing, sesuatu yang berbeda gitu lah. Ternyata banyak gitu loh. Yang lucu yang warna biru, biasanya ngeprank. Prank apa-apa, ada yang minat juga. Simfoni, surprise, sedih juga, sedih dikit sih ya, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan riset yang tadi, yang sesuatu yang luar biasa, amazing, yang tidak biasa itu banyak itu dikunjungin sama follower, sama ini apa namanya, orang-orang yang melihat. Itu mappingnya ya teman-teman ya. Next. Nah, saya masuk ke Instagram. Ini menarik nih kalau teman-teman punya Instagram. Ada yang tahu nggak algoritmanya seperti apa sih Instagram itu? Jadi Instagram itu algoritmanya seperti ini. Misalnya ada 1000, biar ngitungnya gampang ya, 1000 viewer gitu. Si mesin Instagram ini, Instagram sekarang miliknya Facebook ya, mirip-mirip punya Mark Zuckerberg juga. Dia menfilter 10 filternya, 10%-nya dari 1000. Jadi 10%-nya berapa? 10%-nya 100.000. 100.000. Nah, nanti diolah, jadi cuma sampling 100.000 dari si viewer itu, enggak semua, karena mereka si mesin itu tahu kan ada bot segala macam, dia sampling yang ini diperes. Nah, yang 10%-nya itu digodok sama ini nih, yang ada fitur save, share, komen, sama like gitu. Cuma terus terang saya save, share, ini nanti ada, mereka pinter, mereka cerdas tuh, punya mesin AI yang bisa memindai, nanti send itu dikolaborasikan, mana yang save-nya banyak, mana yang share-nya banyak, mana yang komennya banyak. Misalnya komen 50% dari nilai itu, nanti menghasilkan algoritma itu. Jadi mereka udah canggih pakai artificial intelligence. Next. Jadi teman-teman harus semakin banyak komen, nilai ininya juga semakin bagus. Nah, bikin keterikatan audiens. Jadi interaktif sih saya mau ngomong. Jadi kalau misalnya bikin mampir atau lewat. Nah, bikin keterikatan. Nah, caranya dengan tadi ada komen-komen. Gak apa-apa komen kritik, pedes atau apa, itu kan membangun juga. Tuh. Nah, semoga lancar nih. Alhamdulillah, lancar lah. Siap, oke. Siap. Naik aja, Mas. Nah, terus teman-teman jangan
masih sibuk bikin kontennya rapi, bagus, hebat, bikin fotonya segala macam hebat. Tapi tadi seperti saya bilang harus disisipin percakapan. Kalau ini rumus konten kreator itu, misalnya teman-teman bikin Instagram itu harus ada feedback-nya. Jadi kita kan butuh komen-komen kayak gitu. Itulah fungsi media sosial. Beda kan generasi 2.1 itu kan belum interaktif lah. Web tapi baru ditampilkan sepihak. 3.0 dilewatin, 4.0 interaksi. 4.0 IoT ya, Internet of Things. Nah, ini bikin biar konten kita itu hidup. Jadi ada interaksinya. Bisa pakai ya gitulah, itu mungkin teman-teman yang akrab ini udah lebih ini. Next. Nah, yang kedua, ini pekerjaan di belakang layar, tapi penting, kepoin si user kita, pengguna kita. Jadi bukan mereka yang ngelihat kita, tapi kita juga ngelihat si pengguna. Aku harus tahu kebiasaan Mas Sakti gimana gitu loh. Nah, konten yang mereka suka apa aja gitu. Konten yang mereka lihat apa aja. Siapa yang mereka ikutin. Seperti itulah. Memang sih menyusahkan ini, tapi harus kita harus tahu ya. User kita itu kita harus kepoin. Terus misalnya mengapa mereka komen, kan ada yang nggak komen, ada yang komen. Yang menarik komennya apa? Semakin banyak kontroversi, semakin banyak ini kan biasanya Pak, makin banyak follower, banyak dilihat. Kalau flat aja generasi klik, generasi milenial ya, generasi klik, tinggal klik gitu. Itu nggak suka, mereka sukanya interaktif lah. Nah, kemana mereka suka pergi dan sebagainya. Next. Nah, kita mulai praktek ya. Ini pelan-pelan lah. Tadi kan cuma gambaran besarnya mengelola konten itu seperti apa. Ini next lah. Tahapan pembuatan konten di perpustakaan nih, teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat semuanya. Ini kan harus anak-anak muda, Mas Yogi. Oh, enggak juga. Generasinya Mas Sakti, bahkan adik-adik yang baru lulus itu lagi senang-senangnya itu bahkan lebih jago dari kita-kita. Atau ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak yang sudah berumur juga bisa gampang kan sekarang toolnya. Kalau dulu zaman saya itu bikin grafis apa, sekarang ada Canva. Canva tahu kan? Mereka udah template-nya itu udah keren, bahkan banyak anekdot sekolah desain grafis terancam karena ada tool-tool yang memudahkan kita. Sama ya, tapi intinya sekarang mudah banyak tuh. Nah, tahap pertama itu tentukan idenya dulu. Jadi teman-teman berpikir dulu lah, apa sih idenya, mau bikin apa sih, kita mau bikin konten apa nih, bikin perpustakaan SD mana, bikin idenya dulu deh, kumpul brainstorming. Setelah bikin ide, kemudian riset bisa kelompok, bisa sendiri. Tapi kalau saya nyaranin sih riset itu harus benar-benar ini ya, jangan cuma nggak serius risetnya, tolong di riset kira-kira gimana segala macam. Setelah riset tentukan planningnya, perencanaan. Ini kayak gimana nih, kita merencanakan taktisnya gimana nih. Jadi pakai orat-oratan kecil nih. Riset, misalnya mbaknya mau iniin konten perpustakaan ini kayak khasnya apa, segala macam, baru nulis nggak usah takut salah, nggak usah ini, yang penting ide-ide kita tersampaikan juga. Nanti pelan-pelan di belakang saya akan ngasih trik gimana sih cara nulis yang efektif di konten gitu. Jangan terlalu panjang, jangan muter-muter dan segala macam. Nah, distribusi dan ada evaluasi. Jadi itu siklusnya. Ada riset, ada planning, penulisan, editing, diedit juga, distribusi, ukur hasil, dan sebagainya. Next. Nah, ini toolnya. Toolnya ada banyak, Mbak. Memang sih modalnya internet biasanya ya. Android. Nah, banyak lah ya. Kadang butuh PC grafis yang ini sih memorinya, tapi sekarang udah banyak lah ini. Nah, itu
Untuk audio di atas tuh. Jadi teman-teman kayak saya nih, saya nggak ngomong biasa kayak gini. Itu kan kalau langsung dimasukin di YouTube kan cepreng. Itu ada namanya pengolah suara video, bisa ngebas, bisa noise-nya bisa hilang. Itu yang di atas tuh beberapa, nanti bisa dicek. Kita tinggal masukin suara asli kita, nanti hilangkan latar belakang, background, nah suara kita jadi ngebas kayak gini. Nanti kita masukin. Video juga ada tuh. Ini yang gambar gunting ini, saya di handphone saya download tuh. Kita bisa ngedubbing teman-teman. Ini syuting apa gambar apa pakai video. Setelah itu selesai, masukin ke yang ada gunting itu, kita masukin voice, masukin langsung online, ya teman-teman inilah ini. Jadi nggak harus laporan pemandangan atau laporan perjalanan itu live sifatnya, tapi kita bisa masukin audio belakangan. Itu lebih keren sekarang banyak. Itu banyak, nanti teman-teman bisa dipelajarin, bisa dioprek-oprek. Banyaklah fasilitas itu. Next. Ini contoh yang di perpustakaan perguruan tinggi. Mereka banyak mengelola jurnal kan, core-nya jurnal, selain buku segala macam. Ini saya contohkan konten jurnal. Nah, konten jurnal bisa dipilah secara posternya, bikin poster, ada jenis poster. Bentuk poster, ini ada jurnal ini segala macam. Biasanya ada sih di mading-mading ya. Ada juga foto, kita foto-foto guidance, masukin ke Instagram juga. Jadi jurnal itu enggak pasif cuma sekedar kita promoin ke web, tapi kita berbagai media itu kita hajar, kita serbu gitu. Jadi followernya bisa gede banget nanti kalau misalnya ini. Ada short video. Itu short itu terlalu panjang di YouTube, makanya perkembangan TikTok itu dahsyat karena dia kan pendek. Diprediksi 5 tahun bisa nyaingin YouTube. Anak-anak muda user itu sekarang malas melihat film panjang-panjang, yang lihatnya TikTok atau kalau Instagram Reel ya, di YouTube sekarang ada video. Jadi seperti itu. Next. Kemudian teman-teman juga harus punya diferensiasi. Ini pembeda aja ya. Satu jualan soto laris, jualan soto semua mati kan. Karena sama kan. Satu jual apa ini. Enggak, kita harus punya daya diferensiasi, daya beda gitu loh. Apa yang membuat perbedaan? Karena biasanya user memilih sesuatu yang unik, beda gitu nih. Berpikir beda gitu. Tapi dalam konteks positif ya teman-teman ya. Out of the book gitu. Next. Nah, muatan konten menarik kan sekarang anak-anak milenial miskin itu miss kui ya. Menarik jadi menarik kui gitu. Jadi ini bahasa-bahasa milenial, tapi kalau formal sekolah aja. Ini cuma ini ya, saya cuma teman-teman maksudnya konten-konten yang umum, tapi kalau menyangkut organisasi tadi tone-nya kan agak di semi formal. Jadi jangan kaku banget, tegak lurus. Percuma nanti orang bermales, tapi jangan terlalu visual. Ya yang tadi di tengah itu. Nah, itu ada selalu positif, sebaiknya positif lah. Jangan menggunakan konten-konten yang negatif lah. Ini normatif sih, tapi memang terus kalau bisa anti mainstream yang apa ya, jangan terlalu biasa mainstream gitu loh. Yang anti mainstream itu biasanya yang jadi ceruknya itu biasanya kalau misalnya 10 mainstream, 2 anti mainstream, yang nonton kan kalau bagi 2, 5 ke sini. Jadi pembaginya jadi lebih besar. Think of the book, tadi sudah saya. Terus think global, tapi ini lokalisasi ya. Lokalisasi namanya, penglokalan unsur global. Kebalikannya pengglobalan unsur lokal. Lokalisasi, globalisasi. Kalau di tempat saya ada kue kamir. Kue kamir itu asli Malang gitu. Kalau coba dinasionalkan, diglobalkan ceritanya nih. Di mix
Karena nasional itu kan mengenalnya kan roti Jepang yang kayak kami itu namanya dorayaki kan. Apalah dorayaki kan. Terus dihibrid. Agar Kamer itu laku di pasar tadi yang lebih luas nasional. Jangan konten, ya memang sih ada yang senang khasnya sih. Tapi kalau bisa dikawinkan, dihibridkan dengan dorayaki itu jadi, nah sekarang pada laris-laris tuh. Kalau saya ke mall ada kamera dorayaki. Meskipun kalau orang yang mencari kekhasan, ini apa sih? Soto juga gitu kan, hibrid itu perkawinan itu. Dangdut model Elia Kadam ya, yang melengking itu kan katanya bagus kan, Roma Irama. Sekarang kan dia udah mulai menawar pasar kan, segmen lah. Jadi Via Valen gitu-gitu kan, yang juga penampilannya tone-nya glamour gitu-gitu. Soalnya kalau enggak generasi kita kan nyari yang terbaik ya, tapi yang menarik subjektif, ukurannya kadang seperti itu. Next. Nah ini mulai ke teks, meramu teks. Saya saranin sebaiknya to the point, jangan terlalu gini. Kadang blog ada bermacam ini sih ya, bermacam konten. Kalau blog, saya blog memang blog itu kan butuh kedalaman tulisan ini. Beda dengan kayak TikTok, Instagram itu sebaiknya sih to the point. To the point itu seperti apa nanti saya jelasin. Kalimat pendek, kata-kata sederhana, nggak usah yang apa ya panjang lebar, tapi intinya seperti itu. Sajikan perbagian dan buat daftar. Ya bikin list lah, nanti masuk, jangan langsung salinnya aja. Gitu. Berguna, nah ini kan kita harus jaga moral juga ya. Harus berguna dan interaktif. Jangan yang tidak berguna, konten-konten sampah, janganlah. Nanti malah mengotorin dunia. Nah, jadi seperti itu. Saya pertajam nih, to the point. Next. Menyusun, nah to the point seperti apa? Ya ini, kalau dalam rumusan saya, tuliskan inti cerita yang menarik lah. Intinya aja. Dalam 1 atau 2 paragraf pertama. Mereka nggak kuat kok kalau misalnya konten Instagram melihat panjang, karena Instagram itu kan banyak banget dan mereka nyarinya paling 1 paragraf, 2 paragraf gitu aja sih bacanya. Setelah itu pergi ganti lagi, ya seperti itu. Bahkan mereka sukanya gambar-gambar lah, gambar yang caption. Gambar lebih menarik perhatian, karena nggak perlu berpikir, nggak perlu apa. Paragraf selanjutnya menjelaskan paragraf yang di atas. Jadi kan lebih efektif ya kalimatnya, nggak tanya paragraf 1, 2, 3 nggak nyambung itu. Sampaikan dengan kalimat singkat yang sederhana. Jadi intinya seperti itu, to the point. Paragraf selanjutnya seperti itulah. Kalau kita ngomong apa, ini kontennya memang Instagram ya. Maksud saya bukan media kayak kalau blog sih enggak ya. Blog kan memang basisnya tulisan. Kalau Instagram kan gambar sama tulisan. Nah, tag-nya itu harus kita pilah-pilah dan kita pakai strategi seperti ini. Next. 5W plus 1H. Who, siapa? Who, siapa? What, apa? When, kapan? Where. Ini kan rumus berita kan sebenarnya seperti ini. Kalau misalnya konten apapun gitu, berita tentang banjir, berita tentang apa, kejadian tentang fenomena, rumusnya sebenarnya kan 5W 1H. Siapa sih objeknya, subjeknya? Kalau orang jurnalistik pasti tahu lah, pasti pernah 5W plus 1H itu. Nah itu di kanan saya contoh banjir. Banjirnya di mana, siapa korbannya, kenapa banjir, reasonnya, alasannya apa, who, where, di mana. Konteks-konteks ini harus ada harus merepresentasikan suatu kalimat. Itu namanya berita. Kalau cuma who-nya aja kayaknya itu bukan berita. Jadi ada 5W plus 1H itu rumus. Jadi teman-teman nanti dilengkapi. Next. Nah, ini teks di media sosial memang beda-beda. Saya deketin dikit. Jadi bisa pakai Facebook, WhatsApp, bisa pakai Twitter, Instagram, dan YouTube. Nah, jika teman-teman pakai Facebook atau WhatsApp, teks merupakan bentuk pesan paling dominan. Jadi tag itu paling dominan. Kalau misalnya kita mau pakai Facebook sama WhatsApp, ada gambar tapi tetap teksnya ini. Disarankan panjangnya 500 sampai 800 kata, jangan terlalu panjang.
cocok untuk menyampaikan konsep atau informasi mendalam. Pakai blog tuh WordPress kan. Nah, bagaimana dengan Twitter? Nah, Twitter panjang tag lebih pendek, maksimal 280 karakter. Tag panjang dibagi dalam beberapa utas. Bekerja dengan tagline, cocok untuk menyampaikan peristiwa. Nah, itu kalau Twitter itu peristiwa apa gitu. Sementara Instagram dan YouTube tag untuk mendukung gambar. Jadi gambar dia ininya. Panjang maksimal 2000-an. Nah, bekerja untuk tagline. Next. Sementara kalau fotonya, teman-teman, foto harus bercerita lebih dan tetap minimalis. Tambahkan grafis dan caption. Jadi jangan cuma foto aja. Sekarang kan ada aplikasi atau software yang bisa nambahin grafis tuh. Mas Sakti pakai payung lagi duduk gitu, tambahin captionnya, grafis-grafis itu. Orang lebih akan tertarik. Komposisi dan cahaya ini ada ilmunya sih. Bikin garis 3 itu komposisi harus di tengah atau pinggir tergantung tone kita tadi. Edit dan sepertinya. Tapi nggak apa-apa. Beberapa sosmed itu. Next. Nah ini kalau desain web, tadi kan ada Instagram, ada WA, segala macam. Kalau desain web perpustakaan sekolah, harus sederhana dan atraktif. Website harus efektif. Ditemukan oleh Google SEO, ya. SEO Google segala macam. Kalau misalnya webmaster itu tahu rumusnya, gampang dipindai sama Google di urutan pertama segala macam. Kontak itu jelas, kontak dan detail harus jelas. BPAD Salatiga, kontaknya, nomor teleponnya siapa, karena user itu butuh. Remeh tapi penting. Branding perpustakaannya tadi ada branding. Nah, jadi desain ini kalau web. Next. Nah, ini teman-teman, ini lebih keluar. Jadi saya mencoba, ini ada IN Wali Songo sih, tapi nanti saya keluarkan aja. Ini bukan ranking, tapi sekedar cermin. 12 follower di perpustakaan perguruan tinggi. Jadi saya grouping perpustakaan perguruan tinggi ya. Kok UIN Wali Songo nggak ada misalnya? Bukan, saya nggak grouping semua ngurutin itu, tapi kita coba lihat. Nah, UIN Suka 19.000 followernya banyak. Hanya ada timnya sendiri itu. UI 18.000, UGM 14.000, Unpad tempat saya dikit tuh, 1.300. Saya udah ngobrol ke kepala perpustakaannya, Dr. Wina. Bu, kenapa followernya dikit Unpad? Aduh Pak Yogi, saya kehilangan 4 pustakawan yang ngurusin ini, ditarik ke prodi, gitu katanya. Jadi memang harus dikelola ini. Meskipun bukan berarti ini mencerminkan kualitas, enggak juga sih, tapi paling enggak kan follower itu mencerminkan bahwa itunya rame gitu. Ada yang nge-follow gitu lah. Bukan berarti itu kan terlalu kuantitatif ukurannya, nggak apa-apa, perdebatan itu nggak akan selesai, tapi kan kita harus mulai kuantitatif dulu, baru nanti kualitas, beriringan gitu. Dua-duanya penting lah. Next. Nah ini sudah saya maju. Library mana nih? Oh ya, IAIN ini, IAIN Salatiga. Ada sekitar 2000-an follower. Mas Viji CS ini gambar-gambarnya, kontennya ini. Bisa ditingkatin. Biasanya kalau lebih interaktif sama mahasiswa baru, ada informasi apa taruh di Instagram ini, mereka akan memfollow karena ngerasa penting gitu. Next. Nah, kalau ini perpustakaan nasional followernya banyak banget. Berapa itu? Saya nggak ngelihat, tapi sekitar di atas 20.000, di atas, pokoknya paling banyak untuk perpustakaan. Wajar ya, karena mereka gede kan ininya. Dan kontennya bagus tuh, kayak. Jadi memang harus ada bagian sendiri, atau mungkin di bawah humas perpustakaan, atau dengan medsos perpustakaan untuk mengelola ini. Next. Nah, UI 18.000. Ini saya maksudnya bukan followernya ya, tapi contoh-contohnya sih teman-teman, nih contoh-contoh kontennya dia
dia yang di bawahnya itu nomor 2, jadi ada pengumuman, ada segala macam ya, follower itu sekedar inilah, tapi saya amatin sih kontennya kaya banget lah untuk informasi segala macam masuk ke situ. Dari situ kan kita banyak terlibat hal-hal yang positif. Next. Nah ini kalau ini bukan konten Instagram, tapi beberapa kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube ada yang main podcast. Jadi pustakawan kita udah maju. Nah ada yang ya saya kasih contoh di Telkom juga, ada Telkom University, dia ada podcast tentang pustakawan atau perpustakaan lupa, terus ada beberapa mahasiswa mainnya udah main video juga. Itu kan meramaikan dunia kita gitu. Jadi orang jadi tahu, oh ya segala macam. Ada kalau misalnya kita googling. Next. Konten kreator yang menginspirasi tadi si Nusir Yasin yang di awal gitu. Itu ada 1000-an konten dan bukan cuma perpustakaan, karena backgroundnya kan sebenarnya bukan itu, tentang dia memang seorang yang penuh kontroversi sih ya. Ada yang suka, ada yang tidak. Tapi paling enggak justru itulah yang membuat dia followernya banyak, dia trending gitulah. Kalau di kita mungkin Deddy Corbuzier, Atta, kalau Atta follower aja, kalau dia Raffi Ahmad, tapi dari konten itu Deddy yang paling ini karena apa? Karena ternyata bukan masalah follower, bukan masalah pengikut, bukan ini, tapi bagaimana pengiklan kontennya lama, nanti ada jeda-jeda iklan itu. Itu yang bikin kaya, bukan masalah karena ada yang iklanin itu segala macam. Kayaknya selesai ya. Next. Kayaknya sekian teman-teman. Jadi saya tidak terlalu detail untuk memberikan konten. Saya cuma ngasih gambaran besarnya aja. Nanti biar teman-teman belajar sendiri, terpancing sendiri bagaimana cara membuat konten gitu. Mulailah dari hal-hal yang kecil, terus membesar gitu. Jadi saya sengaja ngasih kerangka ininya, helikopter view-nya lah. Oh, bikin konten seperti ini. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada narasumber kita, Bapak Yogi. Kita harus konten begitu. Konten ya, membuat konten. Dari hal-hal yang dekat dengan kita, hal kecil. Nah, mungkin dengan paparan yang diberikan ini sudah ada yang ingin bertanya. Padahal secara individu, secara personal juga teman-teman mungkin sudah membuat ya sudah membuat, walaupun di medsos misalnya WhatsApp, Facebook mereka juga ada. Tampilkan keluarga misalnya seperti itu. Mungkin berkaitan dengan pustakawan sendiri, tadi personal pustakawan atau organisasi perpustakaan harus memulai dari mana, tadi sudah dipaparkan, begitu kira-kira. Mungkin ada banyak pertanyaan di sini, nanti saya mohon dibantu yang untuk online-nya, pertanyaannya apa saja, nanti bisa ditanyakan. Untuk yang ada di ruangan ini, kami persilahkan untuk bertanya, kami buka termin pertama untuk 2 penanya. Kami persilahkan untuk rekan-rekan bisa bertanya kepada Mas Yogi. Kami persilahkan, monggo. Yang suka ini Instagram atau suka konten di Facebook, kami persilahkan untuk bertanya, atau yang belum sama sekali. Monggo, kami persilahkan untuk bisa bertanya pada Mas Yogi pada hari ini. Monggo. Ada 2 penanya, silakan. Kalau enggak gini teman-teman, jadi kalau misalnya belum bisa cara teman-teman kan mungkin jualan atau segala macam bikin apa biar lebih luas sebenarnya tentang itu aja. Jadi tidak hanya perpus memang gitu. Ini cuma konteksnya aja kita belajar di perpus begitu. Kita berdiskusi lebih lanjut. Monggo silakan penanya pertama, sebutkan nama dan dari mana. Langsung silakan monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami dari Kabupaten Kebumen ingin bertanya 3 pertanyaan ya Pak. Yang pertama, software apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh para pustakawan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemustaka? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan viewer dan follower dengan cepat? Apakah ada aplikasi khusus untuk itu, Pak? Lalu pertanyaan yang ketiga, contoh konten apa saja yang menarik untuk dapat ditayangkan di link perpustakaan? Itu saja, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, ada satu lagi penanya, satu lagi, silakan. Yang dari Salatiga, yang dari ruangan ini, tadi dari Kebumen, jauh-jauh. Yang dari sini, silakan, monggo. Ada yang bertanya? Tidak? Kita jawab dulu ya, yang penanya dari Kebumen. Berkaitan dengan software pustakawan, software perpustakaan untuk memberikan pelayanan prima. Itu software apa? Kemudian untuk mempercepat viewer dan follower itu seperti apa gitu. Dan contoh konten yang bisa ditampilkan di website gitu ya guys. Yang pertama ini menarik nih, software ini konteksnya medsos atau ini Mbak? Tapi kalau memang offline, oke, offline sebenarnya, tapi nggak apa-apa, saya masih bisa ini. Karena offline kan ada Mbak, kalau yang mau, saya boleh, ya kalau yang mau gratisan, ada komunitasnya segala macam kan, teman-teman bisa ini ke Slim ya, Slim itu ya, pernah dengar nggak? Atau kalau di Perpusnas punya apa istilahnya? Inlist. Jadi ada 2 itu, Inlist. Kalau di banyak di swasta atau di negeri sih? SD-nya? Oh di negeri. Berarti ada jejaringnya, ada komunitasnya, ada 2. Pertama Adpusi, ketuanya Mas Ihsan. Nanti tak kasih kontak. Mending berjejaring aja Mbak. Nanti Mbaknya bisa berdiskusi dengan teman-teman di komunitas perpustakaan sekolah gitu ya. Sama Mbak Hana Latubuli. Jadi organisasi mungkin udah kali ya, tapi maksudnya udah gabung nggak? Udah gabung ke APISI atau Adpusi nggak? Adpusi ya mungkin. Ya paling nggak gitulah. Lebih baik kita bergabung ke komunitas perpustakaan berjejaring, networking untuk menambah tadi ngobrol-ngobrol itu. Tapi saya bisa ngomong ada 2 besar kalau misalnya pingin yang free English dari Perpustakaan Nasional bisa tuh nanti minta dikembangkan segala macam, kayaknya gratis juga sih. Ada juga Slim, pengembangnya Pak Hendro Wicaksono, tapi kalau di Jogja ada mereka ada komunitas per provinsi kayaknya, Slim Jogja, Gunung Kidul, gitu-gitu. Tapi itu bisa Mbak dikembangkan. Ini untuk ini yang offline kan katanya tadi kan. Jadi atau yang ketiga tailor made. Tailor made itu IT-nya bikin sendiri. Tapi menurutku kalau bikin sendiri kan butuh effort, butuh tenaga, butuh nanti kalau ke depan ada masalah gimana. Jadi mending itu yang sudah jadi aja dan gratisan open source gitu. Yang mohon maaf saya sebut branding 2 itulah, nanti bisa dieksplor kalau nggak Indes kalau di Perpustakaan Nasional atau Slim ada komunitasnya itu Mbak. Untuk meningkatkan viewer, follower ya. Meningkatkan viewer. Oh, menarik tuh Mbak. Iya, memang sih ada yang pakai ini ya, ada yang pakai bot ya apa ya, robot gitu-gitu ya. Tapi kalau kita ngomong yang normal aja sih, bikin konten itu menarik Mbak intinya. Bagus belum tentu menarik ya. Karena orang kan kadang subjektif. Nah, berdasarkan ini ya, kita ngomong suatu survei aja data. Kalau nggak salah nomor 1 prank itu nomor 3. Prank itu kan nggak bagus ya, tapi kan orang banyak yang senang ya ngerjain itu. Nah yang pertama itu how to ya, cara bikin apa gitu. Kalau misalnya di YouTube tuh konten-kontennya seperti itu tuh banyak ini ya followernya. Terus bedah review apa unboxing, beli handphone baru dibuka kayak gitu, ternyata kecil-kecil tapi banyak yang ini.
Nah, itu dari sisi kontennya. Terus dari sisi triknya misalnya mau Instagram ya itu banyak interaktif bikin itu. Terus bikin konten-konten yang menarik sih intinya. Misalnya banyak di Gunung Kidul ada outbound gitu-gitu. Nah, di outbound itu mungkin berita biasa, tapi ada anak-anak yang jatuh lucu ini nggak apa-apa. Konten gedenya konten tentang kegiatan di sekolah itu. Khusus untuk perpus juga dikasih ini Mbak view-view yang lucu di ini misalnya ada yang ketiduran. Memang sih ini agak ini sih ya, maksudnya bukan tone yang positif, tapi itu kan bisa menarik juga tuh. Ada nanti kita bisa saking si muridnya itu ini perpustakaan dia ketiduran di ini. Hal-hal kayak gitu kan menarik tuh, bisa membuat viral. Berarti di luar konteks perpustakaan. Nah itu nggak apa-apa, ketidurannya di perpustakaan. Kalau saya waktu SMA pengalaman itu ketiduran di perpustakaan SMA, untung nggak ada yang foto ya. Nggak, saya ngasih contoh memang yang tadi out of the book-nya, hal-hal yang menarik untuk menjadikan viewer. Kalau berkaitan dengan perpustakaan nggak apa-apa juga, tapi biasanya itu kan terlalu mainstream ya. Asal konsistensi dan seterusnya bisa, Pak. Oh ya, contoh konten di website banyak, Pak. Kalau saya rekomen di Universitas, coba buka Instagramnya Universitas Ciputra, bagus tuh ininya kegiatan-kegiatannya. Terus Universitas Telkom, UI, Universitas, ya tempatnya Mas Wiji juga ya. Ini terus kalau misalnya itu yang berkaitan dengan perpustakaan ya. Soalnya kita kan ngomongnya konteks perpustakawanan ya, agak sempit sih memang. Tapi kalau misalnya konten yang menarik keluar, ada kok beberapa. Saya suka konten-kontennya, termasuk talk show yang membangun itu apa ya? Kalau apa ya sebut ini ya? Kalau Gus Baha juga bagus tuh kalau di YouTube ini ya, ngobrol-ngobrol yang mencerahkan yang positif itulah. Kalau misalnya Instagram, saya Sri Mulyani aku add juga karena kan dia bagus, ada kegiatan apa Ridwan Kamil, kita bisa belajar banyak lah. Cuma saya terus terang saya agak selektif lah, saya memfollow orang itu sedikit. Tapi yang follower juga nggak terlalu banyak. Saya cuma yang inspiratif aja yang saya add gitu. Ya seperti itu, jadi nggak semua saya follow. Gitu. Ya, terima kasih. Nanti kalau misalnya ingin jawaban detail, aku nanti ninggalin handphone, kita bisa ini aja tanya-tanya. Siap, terima kasih Bapak. Ya. Ada yang kurang itu ya. Juga teman-teman yang di online, kalau misalnya ini nanti saya kasih ruang setelah ini selesai juga anak-anak kasih saya bertanya. Oh iya. Jadi nanti memungkinkan komunikasi lebih lanjut ya untuk bertanya kepada narasumber kita kaitan dengan hal ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo, silakan. Silakan Pak Budi. Mohon dibantu distribusi mic-nya. Di belakang, Mas. Baik. Cek dia. Terima kasih, saya Budi Santoso dari Salatiga. Berkaitan dengan konten tadi ya, jika konten itu dikaitkan dengan perpustakaan, misalkan Instagram atau Facebook atau media sosial lainnya, konten apa kira-kira yang menarik selain konten-konten selain pengumuman, selain kegiatan-kegiatan di perpustakaan. Kebanyakan kan media sosial perpustakaan itu kan digunakan hanya untuk menginformasikan kegiatan yang ada di perpustakaan, misalkan ada pameran, ada sosialisasi apa seperti itu, kemudian ada pengumuman tentang kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan. Nah, selain konten-konten itu, apa yang
bisa untuk menarik minat baca terutama untuk generasi muda seperti itu. Nah, kemudian saya yakin sebagian besar di sini adalah petugas perpustakaan sekolah, terutama perpustakaan sekolah dasar seperti itu ya. Sedangkan perpustakaan sekolah SD itu pemustakanya itu kan sebagian besar adalah siswa. Sedangkan siswa itu kan tidak dalam mengakses media sosial itu kan tidak sebebas yang usianya dewasa seperti itu ya. Bagaimana konten-konten yang ada di media sosial perpustakaan sekolah itu bisa sampai ke siswa-siswa tersebut, sedangkan mereka terbatas sekali dalam memegang gadget atau HP seperti itu. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan konten yang menarik selain pengumuman kegiatan dan seremonial itu tadi. Konteks yang ditanyakan di Mas Budi ini dari Dinas Perpustakaan. Terima kasih Mas Budi, menarik sekali Mas Budi. Memang kita harus tahu produknya ya. Kalau misalnya di perpustakaan perguruan tinggi seperti yang saya contohkan tadi, kan banyak mereka langganan jurnal ya. Jurnal itu core-nya ya. Tapi oke lah, mungkin di dinas-dinas itu kan nggak ini jurnal ya. Paling produknya juga ya paling ini Mas. Berarti pertama kita produknya mungkin sama ya. Tapi cara tadi gula itu manis gitu. Tapi ada yang ngomong gula itu lezat segala macam. Caranya, tune-nya tadi main di tune. Pertama lari ke itunya dulu ya Mas, websitenya dibikin menarik dulu. Nanti baru ke setelah tune-nya, voice-nya itu jelas. Kita lihat konten paling produk-produk apa Mas. Saya yakin di tempatnya Mas Budi bukan cuma pengumuman. Saya sendiri sih terus terang kalau di dinas perpustakaan kurang ini ya, selain kurang begitu detail produk-produk ini. Tapi kan pasti ada ya Mas ya. Selain pengumuman misalnya iya benar review buku battle book Mas. Suatu saat dinas ya quote segala macam dinas perpustakaan Salatiga ngadain battle book pertarungan siswa-siswa mereview, nanti itu dibikin konten tuh mereview buku misalnya si Polan di situ mereview buku Harry Potter misalnya. Ini untuk mengembangkan minat baca si Bejo buku ini. Siapa 10 orang difasilitasin jadi pertarungan battle book namanya. Itu kan lagi tren sekarang. Dan itu bisa meningkatkan daya kunjung dan meningkatkan minat baca dan semuanya hal yang kreatif itu battle book, terus yang lain produk-produk yang lain resensi, review, tetap core payungnya misalnya dinas ini, tapi review buku-buku yang lagi branding, lagi narik viral, kita bonceng. Kalau dulu tentara Belanda itu penjajah bonceng Nica tentara itu ya. Nah kita juga pakai strategi bonceng kayak gitu, kegiatan apa gitu sekaligus untuk bikin produk-produk itu. Nah Mas Budi dan tim di Salatiga pasti tahu produk-produk apa yang spesifik lah. Kalau misalnya jam kunjung, pameran, ini kan udah mainstream ya, udah biasa. Nah ini coba gali produk-produk kepustakawan itu tadi. Kalau di luar, tapi mungkin di sini belum ya. Itu bahkan kursus pembelajaran bahasa Prancis misalnya kan diselenggarakan oleh perpustakaan umum daerah. Saya nggak tahu budget segala macam. Atau kursus-kursus orang-orang yang kena PHK, orang-orang yang ini Mas Sakti yang masih galau itu, ada semacam workshop psikologi. Perpustakaan itu namanya kan inklusi sosial, bukan cuma komunitas buku. Difasilitasi, nanti dibikin konten ini. Jadi seperti itulah. Jadi perpustakaan memang harus merubah perannya, terutama perpustakaan umum ya, untuk menentukan produk-produk ini ya. Kalau cuma produknya, kalau misalnya di bioskop programnya cuma tiket, dia akan mati nanti. Jadi ada program lain kalau di bioskop ya, kita ngomong yang beda ya. Ada pengembangan value lain, misalnya ada kafenya, ada segala macam lah. Teman-teman mungkin lebih tahu ya di lapangan gitu.
Jadi tentukan produknya dulu Mas Budi. Kalau di perguruan tinggi aku lihat banyak mahasiswa penelitian segala macam dipayungin itu. Nanti kalau di dinas mungkin bisa lebih ini lah ya, lebih kreatif, terus bikin konten, ramekan konten itu. Yang kedua pustakawan sekolah. Konten. Ya ini memang disparitasnya saya akuin dan saya setuju dengan Mas Budi bahwa di Jakarta ya, di kota-kota besar beda dengan ya mohon maaf di daerah sih. Kalau di disparitas kesenjangannya itu tinggi banget. Kalau di kota saya, misalnya anak-anak itu pada pegang handphone, pada laptop masih kecil, jadi satu-satunya komunikasi lewat perpustakaan sekolahnya bikin online, versi online-nya PR tugas bisa lewat situ. Kerja sama guru, tolong dong definisi hewan apa misalnya biologi segala macam, nanti tolong ininya ke perpustakaan online nyarinya. Entah bisa pakai referensi pustakawannya, bisa apa. Tapi tantangannya kan kalau di perpustakaan kabupaten, kemudian daerah memang agak ya berkaitan dengan internet itu ya. Kerja keras lah, jadi kondisinya memang seperti itu. Tapi jangan nyerah lah, yang penting ini Mas Budi dan teman-teman, yang penting berupaya, berikhtiar lah, bikin aja dulu, bikin aja versi online-nya dari perpustakaan. Kalau pelan-pelan nanti kita perbaikin, jadi user dengan sendirinya akan ini kok. Jadi kita nggak usah terlalu underestimate atau apa. Kadang mungkin siswa SD yang di situ lebih sedikit penggunanya dari siswa yang lain, nggak apa-apa, namanya online kan bisa menjangkau dari semua itu, tapi minimal untuk membantu itulah apalagi kemarin kan pandemi ya, daripada ini arahnya lebih ke online. Jadi kalau menurut saya teman-teman bikin aja, jangan terlalu khawatir baik, buruk, jelek, buruk, itu nanti kita evaluasi terus sama teman-teman sampai jadi yang terbaik, itu aja. Bikin aja lah. Ya, pokoknya bikin saja gitu ya. Jangan takut baik buruk kemudian ini orang gitu ya, dikritik orang, proses itu, jadi itu proses. Baik, ini ada lagi yang mau bertanya di termin berikutnya? Mbak Ella. Mungkin kita batasi nggih pertanyaannya nggih. Atau nanti Satu saja, Mas. satu saja. Silakan Mbak Ella. Terima kasih. Ini Saya ingin bertanya Bapak langsung saja, gimana caranya untuk meningkatkan jumlah follower IG di IG perpustakaan. Soalnya kalau biasanya kita memakai nama perpustakaan A, itu nggak bakalan di follower sebanyak orang, Pak. Mohon solusinya. Terima kasih. Mbak Ella, sebenarnya pertanyaannya kan hampir sama ya, meningkatkan follower ya. Kalau menurut saya follower itu dengan otomatis akan meningkat kalau konten kita dibikin menarik. Memang sih tantangannya gede. Pak Yogi sih ngomong aja gitu teorinya, prakteknya. Tapi kan ada beberapa perpustakaan yang sukses. Memang sih kayak misalnya gini, kayak perpustakaan Telkom itu produknya banyak banget ya. Kita bisa ini Mbak, ngelihat apa sih kegiatan ngintip lah. Ngintip itu hal-hal yang susah ATM, amatin, tiru dan modifikasi ATM. Kita lihat perpustakaan lain yang udah sukses kan bisa kan, sekarang udah terbuka ya kalau misalnya follower itu. Lagi-lagi pakai konsep ATM aja, amatin, tiru dan modif gitu. Jangan AT aja ya, amatin, tiru ya. Tapi ada dimodif dikit disesuaikan dengan perpustakaan Mbak Ella gitu. Misalnya kita harus quote and quote studi compare, studi banding lewat online lah. Ini apa aja sih, kepoin. Tadi kan saya bilang kepoin kan ini gitu. Jadi kenapa sih mereka followernya bisa banyak? Kenapa sih ini? Kenapa sih ini? Apakah setiap member ya, setiap anggota diwajibkan untuk follow gitu? Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Setiap anggota ini untuk meningkatkan ini ya atau membuat ketergantungan. Nanti ada beberapa promosi yang lewat yang membuat si user itu
akan memfollow kita gitu. Misalnya kalau memfollow dapat apa gitu gitu. Nah, itu harus sih kalau misalnya meningkat itu. Atau satu lagi Mbak Ella dan teman-teman bisa menggunakan jasa numpang follower ini apa kalau misalnya itu Mbak. Jadi kita harus memanfaatkan public figure yang punya follower banyak, yang punya pengikut banyak, kita numpang di situ. Khususnya yang misalnya dari Salatiga strategi kita. Jadi kan nggak perlu bayar atau apa kerjasama. Karena saya juga melakukan ini. Saya pernah minta tolong misalnya di Pemalang gitu. Tolong dong bantu ini. Ya memang sih prosesnya nggak mudah, tapi paling nggak ada banyak usaha. Influencer kan mereka bisa membantu kita ya, atau teman-teman yang kalau misalnya di kampus itu siswa-siswa anak-anak magang bisa dijadikan tim medsos juga membantu. Di tempat-tempat juga bisa merekrut anak-anak magang yang memang jago di situ untuk meningkatkan itu. Ya kita nggak SMA apa-apa jangan takut misalnya nanti orang lainnya enggak, kita butuh anak-anak milenial kok. Mereka kan natif digital. Adik-adik kita itu kan secara lahir gede udah pakai gadget ya, handphone segala macam, komputer digital. Lahir itu udah ada itu. Kalau kita kan imigran, kita lahir, kita numpang di zamannya yang digital itu. Nah, mereka bisa ngobrol dengan bahasa mereka dengan itu. Jadi nggak apa-apa sih kalau menurut aku nyaranin magang ini suruh membantu tim medsos itu. Cuma caranya ya harus tadi mbaknya harus ngasih guidance, harus kayak gini, jangan dibebasin ya, bahaya kan anak-anak muda kan. Untuk memperkuat ini baiklah anak-anak yang kreatif, terus tadi program-program apa yang menarik anak-anak muda, tadi resensi buku, pertarungan gagasan, ide-ide gitu, bikin konten-konten lah. Itu Mbak Ella. Nanti bisa ini kalau misalnya kurang jawaban nanti bisa. Demikian Mbak Ella. Sudah terjawab. Ada yang bertanya lagi, satu lagi, nanti kita akan berikan kesempatan kepada yang daring, belum ada. Iya, yang luring, satu lagi, ada yang mau bertanya, jual produk, boleh. Silakan Mas, nah, ini ada yang bertanya sebelah saya kiri. Ini rombongan dari Kebumen juga. Kebumen banyak ya. Silakan monggo sebutkan nama dan dari mana. Ya. Terima kasih sebelumnya Bapak moderator. Perkenalkan saya dari rombongan Kabupaten Kebumen. Mau bertanya pada Bapak Yogi Hartono. Namanya siapa? Hum Moh Nasrullah dari Kabupaten Kebumen, Pak. Nomor satu yaitu Bapak, bisakah kita berkolaborasi antara konten kreator pustakawan sekolah dasar dengan konten kreator pustakawan SMP, SMA, atau bahkan universitas, atau bahkan perpustakaan nasional, nomor satu. Nomor dua adalah, apakah ada organisasi khusus yang mengatur tentang kaidah konten kreator pustakawan sekolah dasar, sehingga konten yang kita buat itu tepat sasaran. Seperti itu, Pak. Terima kasih, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrullah dari Kebumen bertanya kaitannya dengan konten kreator, apakah bisa secara kolaboratif membuat dari SD, SMP, dan SMA atau bahkan perpustakaan nasional untuk membuat sebuah konten begitu ya. Terus apakah ada semacam organisasi yang memberi batas-batas sebuah konten begitu ya sampai sekarang gitu. Sesuai kaidah yang diharapkan. Terima kasih Mas Nasrullah ya dari Kebumen. Mas, bagus sekali Mas pertanyaannya, dan
bukan cuma pertanyaan tapi menjadikan inspirasi, karena setahu, mungkin bisa dikoreksi, setahu saya belum ada organisasi itu ya khusus yang konten kreator perpustakaan. Adanya kan asosiasi pustakawan SD, SMA kayak gitulah, perpustakaan sekolah, terus asosiasi perpustakaan PT, asosiasi gitu-gitu. Tapi untuk detail asosiasi konten kreator sekolah atau asosiasi konten perpustakaan yang lebih luas, kayaknya sih belum ada. Nah, kalau bagus nih, mungkin bisa kita rekomendasikan, nanti kita kumpulin konten-konten kreator pustakawan ini untuk tadi, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 itu. Nanti misalnya kan konten pertama saya jawab dulu, nggak apa-apa Mas, kolaborasi, nggak apa-apa, sinergi, kolaborasi segala macam, Perpusnas ini konten kreatornya kumpul, nggak apa-apa. Nanti tinggal masalah konten lokalnya yang beda-beda kan, konten SD beda sama konten SMP ini ya. Tapi kalau orang-orangnya untuk menambah skill segala macam, kolaborasi nggak apa-apa, malah bagus, bagus tuh. Setahu saya di Jakarta belum ada tuh asosiasi. Tapi mungkin Mas Nasrul dan teman-teman ini mau mulai mendeklar asosiasi ini bisa juga tuh. Cuma kan kita harus memetakan siapa aja nih konten kreator pustakawan. Saya sendiri belum tahu yang memang murni suka bikin konten gitu. Nanti setelah kita kumpul bikin standarisasi, apa-apa antar kita aja dulu. Jadi setelah standarisasi misalnya untuk SD efektifnya harus gimana nih, jadi nggak melebar kemana-mana. Untuk SMP gimana nih, nanti kita bicarakan di situ, tentunya dengan norma-norma yang ini ya, biar lebih efektif. Jadi garis besar jawabannya seperti itu, Mas Nasrul, nggak ada, dan kolaborasi ini memang perlu, dan malah saya bagus itu Pak Nasrul, nggak apa-apa kolaborasi aja, karena semakin banyak networking, jejaring akan lebih bagus. Bikin konten ini. Konten ini kan sesuatu yang baru. Tapi jangan khawatir, ada pendekatan yang saya baca sih lebih baik kuantitatif dulu. Bikin konten aja dulu, nanti pelan-pelan dirapikan gitu. Nggak usah terlalu takut, konten kita jelek ini. Bikin aja dulu. Kalau misalnya kita menghindari teknologi, kan ibarat membendung matahari dengan telapak tangan kan, cuma nunggu sampai kapan gitu. Kalau nggak sekarang mulai itu. Nah, satu-satunya jalan yang mungkin kita ramekan ini dengan online tadi yang positif ya tentunya. Tadinya kita nggak bisa melihat perpustakaan 8 Kebumen dengan adanya online. Oh ada nih, ini, oh ada hal-hal yang kayak gitu lah, kecil-kecil tapi ini. Soal ngupdate-nya, kontennya kan nanti tergantung timnya. Diupdate seminggu sekali nggak apa-apa, sebulan yang penting ada kan websitenya, ini segala macam. Karena gini, saya ngobrol dengan teman saya nih di Jakarta, mereka akan tertarik dengan beberapa orang tua siswa yang modern gitu, tertarik dengan masuk ke sekolah SD gitu, yang ada perpustakaan online-nya. Ya, ini memang beberapa kasus sih, aku nggak bisa mengeneralisir, tapi udah ada anggapan seperti itu. Misalnya kita ngelihat web sekolahnya, ada nggak nih perpustakaan online-nya? Nah itu jadi nilai lebih. Oh ini perpustakaannya ini. Ada beberapa sih, bukan karena saya dari orang perpustakaan ya, tapi saya ngobrol dengan di wilayah RT, bukan bidang banyak kan ngomongnya udah mulai melek, udah mulai terliterasi ya, masalah perpustakaan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup menjawab pertanyaannya Mas G. Satu lagi, Mas Itmam, ini monggo silakan kami beri kesempatan. Mas Itmam ini juga suka membuat konten ini kaitannya dengan perpustakaan. Baik, Ya, terima kasih Mas Sakti. Mumpung ketemu dengan pakarnya. Sebutkan namanya, terus dari mana? Baik. Bagi yang belum kenal nanti. Saya Mas Itmam, biasa dipanggil Kang Itmam. Tadi di depan ketua IPI, sekarang YouTuber gitu. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and subscribe Kang Itmam channel ya. Begini, Mas Yogi, Pak Yogi nggih. Jadi saya itu sudah cukup konsen untuk membuat channel YouTube tentang review perpustakaan. Tetapi subscribernya itu juga susah ternyata.
Nah, kalah karo manuk iki diguyung mbek Mas Yudan gitu. Kalah karo manuk ya. Manuk ya akeh subscribernya, tapi saya itu review perpustakaan, review segala sesuatu tentang perpustakaan itu enggak ada subscribernya. Apakah ada kesalahan dalam saya membuat konten? Nah, saya sepakat dengan Pak Yogi, pokoknya gawe konten sih, elek opo ora sih, penting kan ditampil kesek gitu. Karena ketika kita sudah membuat, tinggal mengevaluasi. Satu langkah sudah dilakukan, kan begitu. Tinggal langkah selanjutnya adalah mengevaluasi. Nah, tetapi mungkin Mas Sunu bisa ditampilkan ini YouTube saya misalnya gitu, biar nanti bisa dilihat. Artinya kok konten menurut saya itu manfaat, tapi ternyata nggak disenangi itu loh. Apa yang salah itu? Apa yang salah? Kurang opo jenengku ke wis wakeh sing kenal ini. Ini curhat aja Pak Yogi. Artinya saya sudah memulai itu. Bahkan teman saya ini sama-sama ketua IPI Mbak Ivo itu juga bikin channel YouTube. Subscriber ya ora akeh gitu. Mana Mbak Ivo? Nah ini kami coba membuat konten ini bagian dari bahwa sebagai seorang pustakaan itu juga harus kreatif. Termasuk konten yang kita angkat, kemudian segmen yang kita bidik begitu, tetapi ternyata cukup sulit untuk ukuran kami saja begitu. Mungkin Pak Yogi punya apa namanya, punya trik dan tips supaya konten-konten kami ini yang kami anggap itu bermanfaat, kalah dengan manuk, Pak. Persoalan manuk gitu misalnya. Saya kira Pak Yogi ini punya jurus atau apa ya, semacam jurus pamungkas yang akan diturunkan kepada muridnya. Terima kasih Pak Yogi. Makasih Mas Sakti. Langsung aja ini. Terima kasih Mas Itmam. Saya panggil Mas Itmam. Kenapa? Karena semalam jam 2 dia jemput saya di Semarang. Ketahuan di stasiun. Sampai sini jam 4 pagi. Mas Itmam. Tapi kalau jawaban lucunya Mas Itmam, ya kasih burung aja di perpustakaannya. Enggak Mas Itmam. Ini sebenarnya masalahnya itu sama nih. Pemilihan medianya bisa nih, tapi kan kita nggak bijak ya kalau misalnya. Maksudnya YouTube kan pilihan media YouTube itu kan gambar video ya Mas. Biasanya saya kan lama di TV nih, program segala macam. Yakin bikin program yang super hebat apapun, orang larinya kalau nggak sinetron, mohon maaf nih pada pecinta sinetron ini, atau yang mohon maaf yang program-program kayak gitu. Jadi ukurannya memang kuantitatif, lebih suka yang masyarakat, sebenarnya nggak bijak juga sih ya nyalain masyarakat ya, tapi paling enggak kondisinya datanya memang seperti itu. Kalau YouTube basisnya video Mas Imam. Beda misalnya kalau Instagram, aku yakin kalau Instagram masih punya peluang, Instagram loh. Karena dia kan cuma foto still ya. Memang sih ada ini sih video-video, tapi informasi ininya masih banyak, curi-curi bisa followernya bisa gede. Tapi kalau YouTube Mas Imam bikin konten dewa yang mencerahkan perpustakaan apa, kalah sama orang nembak kucing gitu. Nanti kucing bisa ini kucing mania atau apa yang, atau bahkan yang ya kayak gitulah, mancing mania yang aneh-aneh kayak itulah tantangan dan problemnya ini ya. Tapi kalau saya sebagai ini sih teruslah berkibar Mas Itman. Ada jangan teruslah mencoba, karena kan ceruknya memang masih dikit Mas Itman. Satu sisi ceruknya pustakawan yang main YouTuber, ada teman saya orang DPR, pustakaan DPR Mas Wica kali dia di podcast. Permasalahannya sama sih, curhatnya ininya masih dikit. Ya gimana ya, tapi kan kita memang butuh waktu. Konten-konten perpustakaan semuanya kan masih belum ini ya, orang lihat perpustakaan masih belum, ya gitu-gitu aja lah, udah belum apa-apa, udah a priori udah cuma gitu aja. Padahal sebenarnya kan di balik itu ada sesuatu yang menarik gitu. Saya pernah ngintip kan di Amerika, mereka pakai TikTok, TikTok.
mereka pakai TikTok tuh. Nah itu di situ untuk mereka bikin konten itu untuk merubah stigma. Nah ini masalahnya stigma kita kan ini misalnya perpustakaan harus sunyi itu ya, harus sunyi, harus sama. Itu dibikin konten bahwa perpustakaan nggak harus sunyi, tapi lebih tadi rame dengan kegiatan-kegiatan yang positif itu untuk bukan mempromosikan aktivitas kepustakawannya, tapi biasanya user ini mas, istilahnya gini, Mas Itman, narik gasnya jangan terlalu dalam dulu, masuk ke teknis bla 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 lah, katalogi kayak gitu, user nggak. Tapi yang tadi yang stereotip, yang hal-hal seperti itu masih bisa tuh casual. Nah itu di mix aja. Mas Itmam jangan terlalu fokus spesifik kepustakawanan untuk menarik follower, di mix dengan hal-hal yang renyah. Ya narik gasnya direm dulu lah. Nanti kalau udah banyak baru itu ya lebih paham lah kalau YouTuber itu. Memang saya mengaminin kalau misalnya kontennya serius kayak gitu, bukan cuma Perpusmas, yang lain juga follower cuma berapa, ininya juga berapa. Tapi pelan-pelan kita lebih ke itu hal-hal menarik. Prank di perpus kayak gitu masih bisa, tapi pranknya yang positif ya, misalnya ngerjain apa ini, terus masalah ini. Selain tadi masalah teknis yang serius-serius, itu butuh waktu banget karena konten algoritma video orang nonton video itu biasanya kan untuk menghibur ya, untuk tujuan utamanya sih untuk mencari informasi. Dia kayaknya nggak lari deh ke YouTube. Mencari informasi dia ke Google atau ke apalah. Nah ketika dia ngelihat ke YouTube bisa sih mencari informasi berapa persen, dia pengen hiburan dan butuh. Sama di tempat saya juga sekarang kan ada medsos, orang ngelihat TV pun dari YouTube kan, bukan langsung dari TV kan. Makanya kita harus berkolaborasi, hal-hal yang viral di YouTube, medsos itu kita gandeng jadikan berita. Ada juga yang kayak gitu, karena nggak mungkin produksi konten itu dari TV sendiri, tapi harus berkolaborasi dengan medsos yang gede ini. Nah, sayangnya viewer tadi, pengguna medsos khususnya video itu ya karakteristiknya mereka pingin hal yang remeh-temeh, bukan berarti semua ya, tapi mayoritas kucing dipakein baju lucu itu viewer bisa juta atau apa gitu dibanding yang konten-konten itu. Itulah jangan sakit hati Mas Itmam, itulah selalu inilah idealisnya, nggak apa-apa lah kita munculkan terus paling gitu. Jadi semoga tetap semangat aja Mas Imam mewarnai dunia ini. Iya. Sekali-kali ini Mas Imam ngadain lomba burung di itu Perpus. Terima kasih. Bagi teman-teman yang followernya kalah dengan kicau mania itu jangan putus asa. Saya suka ini tadi bikin konten saja dulu, nanti baru kita rapikan gitu ya. Itu saya suka tadi. Mas Itman, saya punya blog. Satu blog tentang perpustakaan, sisi lain pustakawan. Satu blog tentang daerah ngerumit Pemalang, apa artinya ngomong bahasa Pemalang. Itu jomplang yang tadi yang Pemalang itu memang segmennya tak bedain, maksudnya ini tentang perpus. Itu bisa 10 kalinya dari perpus. Effortnya ini loh, tapi nggak apa-apa, segmennya sempit tapi bidangnya ya itu aja sih. Aku senangnya di situ. Yang memang mampir ya memang benar-benar yang care terhadap bidang kita, nggak apa-apa. Kita jangan sakit hati, jangan di mix ya, perpus tapi ini tetap segmented ini. Nah, aku kadang di sebelah sini lari ke konten tadi daerah Malangan itu, gede itu. Mas Iman juga gitu kan, semalam kita ada diskusi yang seperti itu. Jadi nggak apa-apa, ada idealisme tetap ini, tapi yang lain juga YouTuber konten apa ini biar kita lebih ini. Siap. Saya sih kalau sakit hati cari lagi, biasanya gitu. Bikin lagi. Kalau ini konten bikin lagi ya. Kalau kurang follower bikin lagi yang kreatif lagi. Saya kira gitu. Ini tantangan juga buat kita. Saya kira ini waktu juga yang mungkin yang membatasi kita. Tapi kalau bisa, mohon maaf berani menyimpulkan begitu bahwa kita pustakawan dan perpustakaan ini perlu membuat
konten memang untuk membuat dan memproduksi konten sebenarnya begitu. Di media sosial untuk personal dan organisasional branding mungkin begitu ya. Kira-kira sehingga dengan menampilkan kekhasan dan diferensiasi yang kita miliki sehingga dapat mengisi informasi positif di dunia maya ini begitu. Sehingga secara lebih efektif perpustakaan dan kepustakawanan ini bisa kita munculkan kepada masyarakat banyak begitu. Jadi lebih dikenal. Akhirnya karena waktu juga yang membatasi kita, kami cukupkan pada pertemuan seminar kita pada kali ini untuk sesi kita dengan Mas Yogi ini. Untuk komunikasi berikutnya, Mas Yogi saya kira membuka komunikasi, nanti bisa ditanyakan, ditampilkan di chat juga nanti kaitannya dengan kontak person dan sebagainya, materi. Kami selaku moderator mohon maaf bila dalam mengantarkan sesi kali ini kami membuat kurang sempurna pada hari ini. Terima kasih untuk Mas Yogi yang sudah berbagi ilmunya. Ini sangat bermanfaat, apalagi untuk kabupaten kota ini. Pak Yogi mungkin lebih sering-sering silaturahmi ke daerah sehingga mencerahkan banyak pustakawan di wilayah. Terima kasih juga untuk kehadiran seluruh rekan-rekan yang ada di tempat ini ataupun yang ada secara daring dari manapun begitu. Terima kasih, kami akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali kepada MC untuk selanjutnya. Monggo. Baik, terima kasih untuk Pak Yogi atas penyampaian materi hari ini mengenai peningkatan kompetensi pustakawan melalui konten kreator media sosial. Sangat menarik sekali. Kemudian untuk Bapak Ibu semua, acara yang selanjutnya itu adalah sesi foto bersama.